Perkenalkan, Taruna Wereda atas nama Ade Kristianto Tudang, jurusan Nautik. Mohon izin Cap, pada saat ini saya akan menjelaskan aturan-aturan yang ada dalam P2TL. Aturan 1, pemberlakuan atau penerapan. Aturan-aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan semua perairan yang berhubungan dengan laut yang dapat dilayari oleh kapal-kapal laut. Aturan 2, tanggung jawab. Tidak ada suatu apapun dalam aturan-aturan ini akan membebaskan tiap kapal atau pemiliknya, nahkoda atau awak kapalnya atas akibat-akibat setiap kelalaian untuk memenuhi aturan-aturan ini atau atas kelalaian terhadap setiap tindakan berjaga-jaga yang dipandang perlu menurut kebiasaan pelaut. Aturan 3, definisi-definisi umum. Yang dimaksud dalam aturan-aturan ini kecuali di dalamnya disyaratkan antara lain seperti kapal mencakup setiap jenis kendaraan air termasuk kapal tanpa displacement dan pesawat terbang laut. Aturan 4 yaitu pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 5 yaitu pengamatan. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak bagi penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi yang saya tubuhkan. Aturan 6 yaitu kecepatan aman, menjelaskan setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan. Aturan 7 yaitu bahaya tubrukan. Semua kapal yang digunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan maka bahaya demikian itu dianggap ada. Aturan 8 yaitu tindakan untuk menghindari tubrukan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan jika keadaan mengizinkan harus tegas dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan isyarat-isyarat kepelautan yang baik. Aturan 9 yaitu alur-alur pelayaran sempit. Kapal jika berlayar mengikuti arah alur pelayaran sempit atau air pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya selama masih aman dan dapat dilaksanakan. Aturan 10 tata pemisahan lalu lintas. Aturan ini berlaku bagi tata pemisah lalu lintas yang diterima secara sah oleh organisasi dan tidak membebaskan setiap kapal dari kewajibannya untuk melaksanakan aturan-aturan lainnya. Aturan 11 yaitu pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam keadaan saling melihat. Aturan 12 yaitu kapal layar. Bila mana dua kapal layar saling mendekati sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan,
satu di antaranya harus menghindar. Yang lain sebagai berikut. Contohnya, masing-masing dapat angin pada lambung yang berlainan. Maka kapal yang mendapat angin pada lambung kiri harus menghindari kapal lain. Aturan 13 yaitu penyusulan. Dalam aturan 13 ini, kapal dianggap sedang menyusul bila mana mendekat kapal lain dari jurusan lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang. Dalam kedudukan demikian, sehingga terhadap kapal yang disusul itu dapat melihat hanya penerangan buritan, tetapi tidak satupun penerangan lambungnya. Aturan 14 yaitu situasi berhadapan. Bila mana dua buah kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berhadapan atau hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing kapal harus juga merubah haluannya ke kanan sehingga saling berpapasan pada lambung kirinya. Aturan 15, situasi bersilangan. Bila mana dua buah kapal tenaga bersilangan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang di sebelah kanannya terdapat kapal lain harus menyimpang, dan jika keadaan mengizinkan, menghindari memotong di depan kapal lain itu. Aturan 16, tindakan kapal yang menyimpang. Setiap kapal yang oleh aturan-aturan ini diwajibkan menyimpangi kapal lain sepanjang keadaan. Harus mengambil tindakan dengan segera dan nyata untuk dapat bebas dengan baik. Aturan 17 yaitu tindakan kapal yang bertahan. Apabila salah satu dari kedua kapal diharuskan menyimpang, maka kapal yang lain harus mempertahankan haluan kecepatannya. Aturan 18, tanggung jawab antar kapal. Kecuali bila mana dalam aturan-aturan 9, 10, dan 13 mensyaratkan kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak terkendalikan, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, kapal yang sedang menangkap ikan. Aturan 19, perilaku kapal dalam penglihatan terbatas. Dalam aturan ini berlaku bagi kapal-kapal yang tidak saling melihat bila mana sedang berlayar di suatu daerah yang berpenglihatan terbatas atau di dekatnya. Aturan 20, pemberlakuan atau penerapan. Aturan-aturan ini di dalam bagian ini harus dipenuhi segala keadaan cuaca. Aturan 21, definisi-definisi. Penerangan tiang berarti penerangan putih yang ditempatkan di ujung kapal memperlihatkan cahaya tidak terputus-putus. Aturan 22, jarak tampak penerangan. Dalam aturan 22 ini, penerangan-penerangan yang ditentukan di dalam aturan-aturan ini harus mempunyai kuat cahaya sebagaimana yang disebutkan secara terperinci di dalam seksi 8 lampiran 1 untuk dapat kelihatan dari jarak-jarak minimum.
Kapal tenaga yang sedang berlayar, aturan 23. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang di depan, penerangan lambung, penerangan buritan, dan penerangan. Itu saja. Aturan 24, menunda dan mendorong. Kapal tenaga bila mana sedang menunda harus memperlihatkan penerangan pengganti yang ditentukan di dalam aturan 23A. Penerangan tiang yang bersusun tegak bila mana panjang tundaan diukur dari buritan kapal yang sedang menunda sampai ke ujung belakang tundaan lebih dari 200 meter. 3 penerangan yang demikian itu harus bersusun tegak. Aturan 25, kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang sedang berlayar dengan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan lambung dan penerangan buritan. Aturan 26, kapal ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan, apakah sedang berlayar atau berlabuh jangkar, hanya boleh memperlihatkan penerangan dan sosok benda yang ditentukan oleh aturan ini. Aturan 27, kapal yang tidak terkendalikan atau yang kemampuan olah geraknya terbatas. Kapal yang tidak terkendalikan harus memperlihatkan 2 penerangan merah keliling bersusun tegak lurus di suatu tempat yang dapat kelihatan dan sejelas-jelasnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya. Dalam aturan 28, kapal yang terkendala oleh syaratnya sebagaimana tambahan atas penerangan yang ditentukan bagi kapal-kapal tenaga di dalam aturan 23 sudah dijelaskan, boleh memperlihatkan lampu 3 penerangan merah keliling bersusun tegak lurus atau sebuah silinder di tempat yang dapat kelihatan dengan jelas. Aturan 29, kapal pandu. Kapal pandu yang sedang bertugas memandu harus memperlihatkan puncak tiang atau di dekatnya 2 penerangan keliling bersusun tegak lurus, yang di atas putih dan yang di bawah warna merah. Habis itu aturan 30, kapal yang berlabuh jangkar dan kapal yang kandas. Kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan di suatu tempat yang dapat kelihatan sejelas-jelasnya. Di bagian depan penerangan putih keliling atau satu bola. Aturan 31, pesawat terbang laut. Pesawat terbang laut ini harus memperlihatkan penerangan dan sosok benda yang sifat dan kedudukannya semirip mungkin dengan penerangan dan sosok benda. Bagian D, isyarat bunyi dan isyarat cahaya. Aturan 32, penerapan, yaitu kata suling berarti alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan memenuhi perincian di dalam lampiran dalam aturan ini. Aturan 33 yaitu perlengkapan untuk isyarat bunyi. Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling atau genta, serta kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih
Sebagai tambahan, harus dilengkapi dengan gong. Aturan 34, isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Bila mana kapal-kapal dalam keadaan saling melihat kapal tenaga yang sedang berlayar, bila mana sedang berolah gerak sesuai dengan yang diharuskan atau dibolehkan atau disyaratkan oleh aturan-aturan ini, harus menunjukkan olah gerak tersebut dengan isyarat berikut yang seperti suling. Aturan 35 yaitu isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Kapal tenaga yang mempunyai laju di air memperdengarkan satu tiup panjang dengan selang waktu lebih dari 2 menit. Aturan 36, isyarat untuk menarik perhatian. Jika perlu untuk menarik perhatian kapal lain, setiap kapal boleh menggunakan isyarat cahaya atau isyarat bunyi yang tidak dapat terkelirukan. Dengan setiap isyarat yang diharuskan atau dibenarkan dimanapun di dalam aturan ini, atau boleh mengarahkan berkas cahaya lampu ke jurusan manapun. Terima kasih.